Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Oke, karena belum ada yang melakukannya, maka saya hanya bisa mencobanya sendiri. Xiaoyan berkata perlahan, namun si Xiao tersenyum pahit saat mendengar ini. Dia awalnya ingin menggunakan token kuno Dewa Iblis Abadi Xiaoyan untuk bisa keluar dari sini. Tapi ternyata hal itu sekarang menjadi bumerang. Karena bukan hanya Xiaoyan tidak ingin pergi, tapi justru targetnya sudah mengarah ke Tiandian. Bahkan istana bawah tanah pun sangat sulit untuk ditandingi. Karena bagaimanapun, karakter seperti mereka tidak mungkin lagi bisa berpartisipasi di dalamnya. Jika dalam hitungan seperti ini, bagi mereka kuil surgawi tidak diragukan lagi. Itu adalah jalan keluar yang sempit dari kematian. Meskipun si Xiao tahu bahwa Xiaoyan sangat kuat, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan menjadi begitu kuat saat ini. Oleh karena itu, si Xiao sudah memiliki rencana untuk mundur. Hanya saja dia masih memiliki keraguan di hatinya. Lagi pula, jika dia dapat mengikuti Xiaoyan ke istana surgawi, itu juga akan ada peluang untuk mendapatkan keberuntungan yang lebih besar. Bagaimanapun, orang yang memasuki tempat ini, pada dasarnya mereka semua datang untuk mencari keberuntungan. Adapun si Xiao telah tinggal di sini selama beberapa waktu, namun kenyataannya dia hampir terjebak di sini. Bahkan tidak ada peningkatan kekuatan yang signifikan. Yang ada hanya resiko yang jauh lebih besar. Bahkan setelah mengikuti sepanjang jalan orang lain yang bepergian bersama Xiaoyan, dia juga tidak mendapatkan berkah apapun. Tapi tentu ini bukan karena Xiaoyan egois, tapi karena hanya Xiaoyan yang bisa menerima berkah ini. Misalnya penguasa istana Wundian yang memiliki penciptaan klan dewa asli, jadi tidak banyak orang yang bisa menerima berkahnya. Ada beberapa item di dalam cincin ini. Lihatlah, apakah ada sesuatu yang kalian butuhkan? Jadi bagilah sendiri. Xiaoyan berkata perlahan. Jelas sebelumnya Xiaoyan telah mengambil banyak cincin dari Yan Yuan. Kemudian dia menyerahkannya semuanya kepada Zhonggu. Karena meskipun Zhonggu memiliki kekuatan paling rendah, tapi Zhonggu lah yang sebenarnya yang paling membantu Xiaoyan. Oleh karena itu, semua sumber daya harus dialokasikan terlebih dahulu oleh Zhonggu. Setelah dia selesai membaginya, baru kemudian dia memberikannya kepada Jin Doming. Meskipun masih banyak material dan harta karun di dalam cincin itu, tapi itu tidak berguna bagi Xiaoyan. Namun untuk Zhonggu yang berada di langkah ketiga keabadian Kaisar, itu sangat berguna. Karena ada banyak senjata dan perlindungan yang dapat digunakan. Jadi Zhonggu juga tidak sopan. Dia mengambil sebagian besar barang bagus. Kemudian Jin Doming juga meninggalkan beberapa di antaranya. Setelah keduanya mendapat bagian, giliran Long Biao. Hanya saja saat Long Biao mengambil alih cincin itu, tiba-tiba ekspresi wajahnya masih menunjukkan rasa takut dan cemas. Karena saat ini Xiaoyan melihat ke arah Long Biao, kemudian Xiaoyan perlahan mendekati Long Biao yang membuat detak jantungnya tiba-tiba mulai bertambah cepat. Bahkan keringat dingin keluar dalam jumlah besar. Setelah Xiaoyan mendekati Long Biao, dia perlahan ulurkan tangannya sehingga wajah Long Biao menjadi pucat. Jelas dia berpikir Xiaoyan akan membunuhnya secara langsung. Saya salah dan saya tidak akan pernah lari lagi, kata Long Biao dengan ketakutan. Bagus sekali. Long Biao, apakah mereka tertarik pada Anda? Xiaoyan dan Long Biao berbicara hampir bersamaan. Adapun telapak tangan Xiaoyan yang terulur hanya diletakkan di bahu Long Biao, dan Xiaoyan hanya menepuknya dengan lembut. Jadi setelah suara itu jatuh, keduanya tercengang dan suasananya tiba-tiba menjadi sangat canggung. Tidak masalah, Anda bisa pergi kapan saja Anda mau, dan saya tidak akan menghentikan Anda. Xiaoyan tiba-tiba tersenyum dan berkata, tapi dalam nada bicara Xiaoyan yang tulus,
Tapi sebaliknya, keringat dingin Longbio di dahi Longbio mengucur deras. Bagaimanapun dia mempertaruhkan lebih banyak resiko. Tidak, tidak, saya bodoh. Jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik mulai sekarang dan tidak akan pernah lari lagi. Saya akan mengikuti Anda sampai mati. Longbio melambaikan tangannya berulang kali. Pada saat yang sama, Zhonggu yang mendengar kata-kata itu dari samping, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Longbio. Dia akhirnya memahami dalam pertempuran ini bahkan jika Longbio segera keluar, tapi dia pasti akan memastikan keselamatannya sendiri. Jika semua orang benar-benar dalam bahaya, dia pasti akan menjadi orang pertama yang melarikan diri. Jadi saat Longbio bersumpah, tepat ketika Xiaoyan melihat Zhonggu memutar matanya ke arahnya, Xiaoyan tidak berkata apa-apa dan hanya tersenyum. Alasan mengapa Xiaoyan tidak marah atas kaburnya Longbio itu karena Longbio berasal dari alam dewa 9 surga. Lagi pula Xiaoyan tidak tahu banyak tentang sosok di alam dewa kekacauan yang berasal dari alam dewa 9 surga. Karena Longbio ini berasal dari alam dewa 9 surga, jadi Xiaoyan ingin menggunakan Longbio sebagai peluang, dan dia ingin melihat apakah Xiaoyan dapat menggunakan Longbio untuk mempelajari lebih lanjut tentang alam dewa 9 surga. Karena dia datang ke level ini, setiap orang memiliki perhitungan dan rahasianya. Dan Xiaoyan ingin menggunakan Longbio. Tentu saja, Longbio juga menyukai kekuatan Xiaoyan. Bagaimanapun dia melihat pertempuran ini dengan lebih jelas. Sekarang dia melihat kekuatan Xiaoyan meningkat pesat setelah ditinggal sendirian untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, Longbio benar-benar menyerah pada gagasan untuk melarikan diri. Lagi pula, musuh yang dia temui di tempat ini hanya akan semakin kuat. Jika Longbio tidak hati-hati dalam mengambil tindakan, dia mungkin akan berakhir di sini sepenuhnya. Meskipun jika dia mengikuti Xiaoyan sedikit lebih beresiko. Namun kekuatan tempur Xiaoyan cukup kuat dan latar belakangnya bahkan lebih tidak terduga. Jadi sebaliknya, yang paling aman adalah mengikuti Xiaoyan. Jadi dalam hal ini, Longbio tentu saja ingin menggunakan Xiaoyan untuk bertahan hidup. Tentu saya, ini juga akan menjadi hal yang luar biasa. Jika dia bisa mendapatkan keberuntungan, bagaimanapun setiap orang memiliki rencana masing-masing. Dan setiap orang juga punya rencana mereka sendiri untuk bisa memanfaatkan satu sama lain. Pada saat ini, setelah pembagian rampasan selesai, Sisio melangkah maju dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Senior, bisakah Anda membiarkan saya pergi? Lagi pula tidak mudah bagi saya untuk berlatih, jadi sekarang saya tidak ingin terus mengambil resiko. Bagaimanapun saya hanya ingin bisa keluar hidup-hidup. Sisio berinisiatif meminta izin untuk pergi. Jelas alasan mengapa Sisio berani berbicara kepada Xiaoyan, justru karena dia mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan kepada Longbio. Tidak masalah bagi Anda untuk pergi, tapi Anda harus menunggu lebih lama lagi. Sekarang masih ada 3 aula lain di aula bawah tanah. Jadi, ayo berjalan bersama saya sampai akhir. Setelah itu, Anda dapat pergi jika Anda mau. Xiaoyan memandang Sisio dan berkata perlahan. Meskipun keberadaan Sisio sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada tim, tapi jika Xiaoyan membawa Sisio bersamanya, itu akan lebih sedikit baik dalam menjelajah. Bagaimanapun dia lebih tahu banyak informasi tempat ini daripada yang lainnya. Mendengar itu, Sisio dalam diam, karena dia hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Tapi bagaimana dengan kalian? Apakah ada masalah? Xiaoyan melihat ke arah kerumunan dan bertanya. Namun semua orang menggelengkan kepala setelah mendengar ini. Kemudian mereka semua bilang itu tidak masalah. Aula mana yang paling dekat dengan aula Meridian? Tanya Xiaoyan. Jelas seperti yang dikatakan Sisio sebelumnya. Sekarang Xiaoyan telah melewati 2 istana tersulit, yaitu Jindian dan Wundian.
dan berhasil memusnahkan penguasa istana tersebut. Dan tugas dari alam iblis abadi adalah menerobos 3 istana dan langsung membunuh penguasa istana. Adapun hal lainnya adalah merebut harta karun dinamakan Tian Junsu. Namun, Xiaoyan belum mendapatkan petunjuk apapun tentang Tian Junsu. Meskipun dalam hal ini Xiaoyan sebenarnya punya peta, tapi dia tidak perlu menggunakannya. Jelas Xiaoyan ingin membiarkan si Xiao tetap merasa bahwa dia memiliki nilai tertentu. Senior, di samping istana Wundian ada istana Cendian. Ngomong-ngomong soal istana Cendian, itu juga merepotkan. Tapi jika dibandingkan dengan penguasa istana Wundian, istana Cendian jauh lebih sederhana. Tapi meskipun itu sederhana, ini juga menimbulkan masalah karena terlalu banyak orang yang berkumpul di istana Yan ini. Si Xiao berkata perlahan. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar ini karena secara keseluruhan si Xiao masih memiliki beberapa efek karena dia tahu sesuatu tentang aula ini. Oke, ayo pergi untuk melihatnya, kata Xiaoyan dengan tegas. Kemudian Xiaoyan dan yang lainnya bergegas dari tempat itu dengan cepat. Pada saat yang sama, sosok besar baru saja terdiam dari pasir kuning kota Wundian dengan cepat pulih. Kemudian para dewa asli raksasa ini menyeret kota Wundian ke depan dan terus mengambil langkah besar berjalan di pasir kuning. Setiap mereka melangkah, langit dipenuhi pasir kuning yang membuat tempat ini dipenuhi pasir kuning lagi. Setelah Xiaoyan dan yang lainnya pergi, sekarang mereka telah tiba di lokasi istana Cendian. Seperti yang disebutkan oleh si Xiao, tidak ada suara keras di sana. Namun hal pertama yang sampai ke telinga Xiaoyan adalah jeritan melengking. Kemudian Xiaoyan segera melihat ke kejauhan dan dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada beberapa kelompok pejuang dan mereka semua bertarung sendiri-sendiri. Setelah Xiaoyan melihat sekeliling, setidaknya ada hampir 100 orang yang berkumpul di sini. Namun sebenarnya untuk gerbang kuno, 100 orang sudah cukup banyak. Lagi pula di antara ratusan orang ini tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan lemah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.